Hey guys, it's me Leonardo Edwin. Waduh, selamat siang guys. Kali ini videonya agak sedikit sedih karena aku lagi ada di Auschwitz. Ini adalah tempat dimana 1 juta lebih orang Yahudi dibantai secara paksa oleh Nazi. Bener-bener tempat dengan penuh sejarah yang kelam. Aku di sini sedih banget, auranya tuh nggak enak. Auschwitz became the site of the largest mass murder in human history when the Nazis put into operation their plan to destroy the entire Jewish population of Europe. Kalau gitu selamat nonton video ini, kita belajar sejarah bareng aku. Aku bakal coba untuk jelasin kepada kalian, aku juga lagi sambil tour. Dan ya, ini semoga bisa dijadiin pelajaran kalau sejarah kelam seperti ini tidak akan terulang lagi. Karena ini bener-bener sadis banget dan sedih banget. Ini adalah Auschwitz 1, jadi yang paling pertama campnya di sini. Ini dibangun tahun 1919, gedung ini udah ada dan dipakai para Nazi untuk jadi concentration camps-nya para Polish, orang-orang Polandia. Nah ini gerbangnya, ini luasannya 1, 2, 3, itu sekitar 200 hektar. Auschwitz 1 ini, terus nanti kita bakal ke Auschwitz 2, Birkenau. Yang ketiga itu udah hangus, dibumi hanguskan sama tentara Jerman sebelum mereka pergi. Kayak gini nih concentration camps-nya. Nah kalau kalian bisa lihat itu banyak chimneys, banyak cerobong asap, itu adalah kitchen dari campnya. Ngeri banget guys. Pagarnya itu semua electric, sama ada duri-durinya juga. Aku barusan dengar penjelasan dari guide-nya, jadi ngeri banget. 90% yang meninggal di sini adalah orang Yahudi, dan memang ini adalah perintah dari Berlin tahun 1942 untuk apa ya namanya, menghanguskan 11 juta orang, entah itu Ukrainian, entah itu French, entah itu Jews, Yahudi, entah itu Polish, semuanya diantar ke sini dan didesain tempat ini tuh buat mati secara pelan-pelan. Jadi matinya dari kelaparan, dari kedinginan, dari starvation, dari disease, sakit, dan lain-lain. Dan parahnya lagi itu ada gas chambers, jadi benar-benar diracunin gitu loh. Banyak juga yang meninggal karena kecapean kerja, di sini dijadiin budak buat kerja. Jadi nanti kita bakal lihat, kita bakal bisa masuk ke dalam gedungnya dan lihat. Ini ada foto bukti sejarah. Jadi tahun 1944 sekitar 420.000 orang dari Hungaria dibawa paksa ke Auschwitz oleh Nazi dan diambil yang laki-laki dan yang mampu, yang bisa dijadiin budak kerja. Keluarganya, anak-anak kecil, ibu-ibu, perempuan, semua dimasukin ke gas chambers, langsung meninggal. Sedih banget. Ini ada bukti nyata nih, foto. Nah guys, jadi ini model dari gas chamber sama krematoriumnya. Gas chambernya itu dibangun di bawah tanah kayak gitu. Dan ini adalah ruang ganti, jadi semua orang buka baju, lepas baju, semua loker-loker di sini bener-bener didesain kayak ruang ganti beneran. Terus masuk ke situ, itu dijanjiin bakal didisinfektanin dan shower. Bahkan ada shower asli yang nggak pernah dihubungin sama air. Jadi orang-orang di situ 2000 orang itu langsung dikasih gas beracun ini
Ini zat kimianya. Dan dalam waktu setengah jam 20.000 orang itu mati. Baru diangkat ke krematorium itu. Ngeri. Guys, ini di sebelah kanan aku sekarang, di dalam kaca yang itu, adalah 2 ton rambut manusia dari perempuan-perempuan yang udah dibunuh. Ngeri banget. Total ada 7 ton rambut manusia yang dijadiin textile, dijadiin kain, dan dijual sama tentara Jerman. Gila. Itu ruangannya, aku bener-bener rasanya pengen muntah, bener gak bohong. Itu 2 ton guys, di ruangan itu sendiri 2 ton rambut manusia, bayangin. Itu rambut-rambut yang gak jadi dikirim karena udah terlalu telat. Tapi bayangin, itu... sepatu ditumpuk sebanyak ini, dan ini masih belum semuanya. Bayangin sebanyak apa orang yang meninggal di sini. Ini bener-bener satu orang punya 2 gitu loh masing-masing. Mereka kan dijanjiin bakal ada kehidupan baru di sini. Jadi mereka bawa semua barangnya. Itu kenapa tadi kalian juga lihat ada banyak sepatu, banyak piring-piring, mangkok. Itu semua pada bawa ke sini. Setiap orang itu bawa sekitar 10-15 kg barang-barang di dalam koper, di dalam karung. Semuanya mereka bawa ke sini karena udah dijanjiin bakal dikasih kehidupan baru. Nah, sampai di sini mereka disuruh keluar dari kereta. Habis keluar dari kereta berhari-hari dari tempat mereka itu disuruh taruh semua barang bawaan mereka. Terus mereka diseleksi, jadi yang cowok-cowok dibawa dijadiin budak. Perempuan, anak-anak kecil itu langsung diarahkan ke gas chambers, langsung dibunuh pada saat itu juga. Nah, barang-barang mereka yang mereka tinggalin ini dipakai sama tentara Nazi. Jadi barang-barang yang bagus diambil, dijual. Wah, bener-bener ngeri banget dan sedih banget. Aku bingung gimana ceritainnya. Jadi satu hal yang menarik adalah di sini penjaga dari penjaranya itu adalah orang Yahudi sendiri. Mereka dipaksa sama tentara Nazi, kadang buat ngebunuh saudara mereka sendiri, orang-orang Yahudi juga yang menjadi tahanan di sini. Tapi mereka nggak punya pilihan lain gitu loh, karena kalau mereka nolak, mereka yang bakal dibunuh. Jadi mau nggak mau mereka ngebunuh, mereka sakitin saudara mereka sendiri. Sedih banget dengarnya. Terus juga banyak banget eksperimen yang dilakukan di sini terhadap manusia. Bener-bener ngeri banget. Ada yang targetnya perempuan, jadi perempuan itu dianalisis, dikasih racun-racun buat ngelihat eksperimen gimana tubuh manusia itu bisa melawan racun itu. Terus juga ada eksperimen khusus anak kembar. Aduh, ngeri banget dah. Pokoknya bener-bener aku dengarnya juga, kok bisa ya ada orang yang bisa mikir sekejam itu gitu loh. Nah, di Auschwitz 1, di komplek ini, gedung-gedung ini itu banyak kan fungsinya. Untuk koper itu 6 gedung full guys. Kalian bayangin gedung kayak gini, 6 gedung full. Nanti lebih parah lagi di Auschwitz 2, di Birkenau, itu 30 gedung kayak gini cuman buat isi barang-barang orang yang datang ke sini buat dibunuh.
30 gedung buat barang doang. Aku pusing-pusing sakit kepala beneran loh guys. Ini auranya tuh nggak enak banget. Nah sekarang aku mau masuk ke gas chamber nomor 1. Jadi ini tuh sebenarnya bukan gas chamber dulunya. Ini cuman dijadiin tempat buat nyimpan mayat. Tapi setelah mereka coba pakai gas chamber yang di kedua, dan gas beracun itu berhasil membunuh orang sebanyak itu, mereka jadiin ini tempat yang sama. Oke, kita masuk. Nah, di dalam sini 700 orang meninggal di sini. Dalam setengah jam 700 orang meninggal, bayangin. Ini ada cerobong buat masukin gas beracunnya. Jadi gas beracunnya dimasukin dari sini. Terus di dalam sini 700 orang, bayangin. Ngeri banget. Ini masih yang paling kecil. Nah, ini adalah krematoriumnya. Jadi mayat-mayat itu dibakar di sini. Ditaruh di situ, dimasukin ke dalam. Oke guys, aku udah pindah. Ini lagi di Birkenau. Ini adalah Auschwitz kedua, Auschwitz II. Yang ini area lahannya 10 kali lebih besar daripada yang tadi. Ini itu hampir 200 hektar. Dan ini nggak pernah selesai. Tapi Nazi berhasil bangun 300 bangunan baraks di sini. Jadi di sini yang pakai batu bata, dan habis batu batanya habis, di sini pakai kayu-kayu kalau kalian bisa lihat nanti. Nah, ini juga railway atau kereta, jalur kereta di mana Jewish people-nya itu dibawa ke sini. Dan di depan sana ada beberapa gas chamber dan krematorium nanti yang kita bakal lihat. Tapi kebanyakan gedung-gedung di sini udah hancur karena waktu liberation itu orang-orang Jerman waktu itu hancurin semuanya biar nggak ada barang bukti. Dokumen-dokumen sisa 10% aja dari yang semuanya. Jadi susah juga sih untuk belajar historinya. Sampai sekarang masih didalami. Adalah kereta asli, wagon yang dipakai zaman dulu untuk ngangkat, untuk pindahin Jews dari negaranya masing-masing di seluruh Eropa. Imagine di dalam sini itu dimuat 50-100 orang dengan bagasi-bagasi mereka masing-masing, dan mereka travel berhari-hari tanpa toilet, tanpa makanan, tanpa air. Bayangin, satu gerbong kayak gini 50-100 orang. Dan ini juga sebenarnya bukan gerbong untuk manusia. Jadi ini adalah gerbong untuk pindahin cattle atau domba zaman dulu. Jadi bener-bener di treat kayak animals gitu loh, padahal manusia. Ini jalur keretanya dan berhenti di sini. Nah, di sini ada monumen untuk monumen yang dibangun tahun 67 untuk memperingati semua kejadian ini. Dan ada 23 plates gitu, masing-masing beda languages. Nah, ini ada 23 bahasa yang dipakai di sini. Di belakang aku adalah gas chamber dan krematorium nomor 2. Ini kalau tadi kalian ingat ya, yang replika kecilnya itu, mereka masuk lewat situ. Dan ini underground semuanya.
Mereka masuk lewat tangga di situ, turun. Ini adalah undressing room. Di sini ada banyak locker dan gantungan buat gantung baju lengkap dengan nomor-nomornya. Dan mereka itu disuruh untuk ingat nomor kalian masing-masing. Tetap pakai sepatu kalian. Kalian lepas baju semuanya, telanjang, lalu masuk ke dalam situ. Nah, dalam sini adalah gas chambernya, di mana 2000 orang dibunuh di dalam situ. Dalam sekejap, dalam 15 menit meninggal. Bener-bener nggak ada escape lagi. Jadi bener-bener udah helpless, udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah di dalam situ. Nah, ini adalah krematoriumnya. Dan hari dimana perang ini selesai, orang-orang Jerman waktu itu ledakin tempat ini biar nggak ada barang bukti. Mereka ledakin pakai dynamite. Disinilah tempat para tahanan tidur ya. Jadi dempet-dempetan, satu bagian ini 4 orang dan 3 lantai. Jadi yang ini batu bata, itu juga ada orang yang tidur di bawah, di tengah dan di atas. Katanya sih paling enak itu di tengah. Kenapa? Karena kalau di bawah waktu musim hujan ini bawah becek semua, tanah pada masuk dan ya ini kan kotor gitu, nggak dibersihin kan. Paling atas itu kalau musim dingin bisa mati kedinginan karena salju itu bisa masuk, dan waktu musim dingin ini bisa sampai -20, -30 dan mereka nggak punya selimut. Jadi bener-bener seadanya. Dan di ujung lorong ini cuma ada satu ruang mandi. Dan ruang mandinya tuh kayak gini. Ini ruang cuci. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Aku udah selesai tournya. Tadi bayar sekitar 28 euro untuk tournya sendiri. Tapi worth it banget karena dijelasin semuanya. Banyak hal yang aku nggak bisa cari di internet, yang nggak bisa aku dapet di internet, aku dikasih tahu sama guide di sini. Dan ngelihat secara langsung, bisa dijelasin. Pas aku lagi di sini itu bener-bener lebih asik daripada baca di internet terus datang ke sini ngelihat gitu. Jadi ya, semoga kita bisa ambil pelajaran positifnya. Ini adalah bagian dari sejarah kelam dalam apa ya, era manusia hidup. Dan ini tuh masih belum 1 abad tuanya. Ini terjadi pas 1940 sampai 1945. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Semoga nggak terlalu bosenin ya. Semoga suatu hari nanti kalian bisa datang ke sini juga dan melihat secara langsung. Karena bener-bener auranya tuh beda, kayak nggak enak gitu, sedih. Apalagi tadi yang paling ngeri itu di ruangan yang ada rambut 2 ton, cuman itu aku nggak boleh ngerekam. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini guys. Thank you guys for watching, bye-bye.